masih Batik Esra Pemdes kali baru Pemdes kali tengah Pemdes 44 Pemdes Gresik Pemdes Beran Kecamatan Tengah Tani Pemuda Meleos. Yang jelas ada Tifosi of Finish. Yuk kembali bersama Bung Kamil akan saya coba pandu jalannya kick off babak pertama yang baru saja beberapa menit ataupun 1 menit yang lalu. Kita nantikan nampaknya di awal babak pertama ada satu tendangan penjuru bagi kesebelasan PS Garuda. Sore ini jelas kembali satu laga menentukan siapakah tim yang akan kembali melenggang menuju fase 16 besar Garuda. Angkat dan hampir saja satu ucapan selamat datang langsung diberikan anak-anak dari PS Garuda melalui satu heading bola. Sektor sebelah kiri kembali nampaknya mencoba menekan satu upaya di sana. Putra Agus jelas satu tekanan kembali coba di bahu. Enak sekali nampaknya satu kontrol yang dilakukan oleh Reza, dorong jauh ke sektor sebelah kiri dan terlebih dahulu nampaknya ada Cabi yang nampaknya kali bermain agak sedikit geser ke belakang, jauh umpan sektor pada Owen. Masih Owen dengan conditioning ataupun masih dengan taktikal bermain tempo sedang-sedang saja masih dimainkan oleh kedua tim. Yang jelas Tata Cabi sedikit bergeser, sedikit berbelok melebar pada siapakah Tata Cabi Bayuka yang kini kembali coba beroperasi di sektor sebelah kiri tekanan tertuju pada bangkitkan di sektor kanan, dorong jauh ke sektor depan dan satu upaya kembali juga nampaknya berhasil dihentikan. Ada Angga pemain yang didatangkan dari Persipasi Kabupaten Bekasi. Sementara di sektor belakang di sana ada Epul pemain yang sempat tentunya berseragam Tirakabo ataupun Persita Kebo. Sementara kita masih nantikan kembali tekanan di sektor kanan, satu upaya Tata Cabi coba lebar lantak marking coba menekan tertuju kembali pada Bayu ke di sisi sebelah kiri. Enak sekali dari satu tekanan. Satu hempasan yang nampaknya berhasil dihentikan oleh penjaga gawang Jamal. Luar biasa tentunya Jamal yang kali ini harus bekerja sedikit ekstra keras. Tendangan dari luar area kotak penalti sosok Bayu yang tadi kembali dengan memperagakan kecepatan yang begitu luar biasa. Tendangan penjuru kedua di babak pertama Bayu angkat menuju pada siapa di bawah. Nampaknya ada David, salah satu pemain muda berbakat yang didatangkan dari BK Porda Kabupaten Jember. Sebuah hempasan kembali dari pemain bernomor punggung 10 Fauji. Ya nampaknya di sore tidak cukup sabar untuk langsung menggedor arah pertahanan Jamal di sektor penjaga gawang. Kembali ada Fauji di sektor kiri melebar kepada Karbala yang jelas berhasil kembali direbut. Ada bangkit yang nampaknya kembali beroperasi di sektor sebelah kiri. Tata Cabi enak sekali nampaknya pergerakan dari Tata Cabi. Sodorkan kembali pada Yogi. Sementara bangkit agak sedikit bergeser ke belakang. Satu umpan. Nampaknya Reja. Sementara ada sosok dengan postur yang begitu kar. Ada Rapli, pemain yang didatangkan dari PSBS Biak. Nampaknya sosok Rapli menjadi palang pintu terakhir ataupun pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan PS Garuda. Alan masih dengan kecepatannya Alan. Nampak agak sedikit tersendat nampaknya Alan bergerak di sektor sebelah kanan. Satu umpan yang terakhir angkat kembali Ipul. Enak sekali pergerakan dari Ipul. Sementara ada Dimas dorong kembali Tata Cabi sang senior yang dimiliki oleh kesebelasan PS Garuda melebar kembali pada sosok Bayu. Angkat bangkit bergerak ke sektor kiri bangkit. Nampaknya Yuda. Nampaknya Yuda enak sekali pergerakan dari Yuda melebar pada Bayu dan agak sedikit terlambat nampaknya kesempatan yang kembali coba mencari keberadaan dari sosok Yogi berada di area pertahanan ataupun persis di jantung pertahanan dari kesebelasan Putra Agus. Sementara satu tekanan kembali melalui Dimas, umpan menyilang juga nampaknya tidak ada lawan yang coba menutup pergerakan Bayu. Satu saat Bayu juga berhasil nampaknya kembali dijauhkan dari area box penalti. Bangkit nama bangkit makin Owen. Luar biasa Owen dengan ketenangannya. Owen nampaknya kembali berhasil memberikan ketenangan di sektor pertahanan. Fauji kembali tertuju di sana. Ada Tata Cabi bergeser ke depan coba lewati garis tengah teman garis serang yang dibangun oleh kesebelasan PS Garuda. Dimas, Fauji dan kembali nampaknya satu umpan diagonal. Ada satu kesalahan tentunya pergerakan dari sosok Sigit di sana. Datang kembali di sana Yogi
Dengan satu kecepatan nampaknya Yogi sedikit bergeser. Masih kita nantikan apakah gerangan yang terjadi. Nampaknya belum pada TKP ataupun masih berada dalam area permainan. Kita masih menantikan tendangan penjuru ketiga di babak pertama bagi kesebelasan PS Garuda yang kembali menekan pertahanan dari kesebelasan Putra Agus. Sementara satu intercept yang begitu tenang, satu set berkelas penjaga gawang Jamal. Enak sekali nampaknya Jamal, masih dengan ketenangannya Jamal dorong jauh ke sektor depan. Jelas satu perebutan bola, ada Bayu melebar. Alangkah kani yang bergerak di sisi sebelah kiri. Alan, enak sekali Alan, satu hempasan Alan juga nampaknya masih berhasil dijauhkan kembali. Ada satu tendangan penjuru keempat bagi kesebelasan PS Garuda. PS Garuda yang nampaknya di sore ini banyak sekali menekan melalui umpan-umpan diagonal ataupun umpan memanjang menuju jantung pertahanan dari kesebelasan Putra Agus. Terhempaskan kembali dan lagi-lagi berkali-kali tendangan penjuru yang berhasil dijauhkan dari area box penalti. Bayu sedikit bergeser, pelan-pelan nampaknya Bayu coba menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Putra Agus. Bangkit Dimas, nampaknya ada foul terlebih dahulu persis terjadi di depan pengadil lapangan. Nampaknya di sana Ang Epi yang bertugas di kesempatan sore. Satu tendangan yuk kembali masih kita menantikan satu tendangan bebas bagi kesebelasan PS Garuda. Yogi yang nampaknya kali ini sudah bersiap-siap di depan si kulit bundar. Ada sekitar 5 pemain berdiri sebagai pakar hidup. Kita nantikan tendangan bebas tentunya bagi kesebelasan PS Garuda. Yogi juga di sana ada Bangkit. Kita nantikan Yogi angkat nampaknya masih nampak tercecer begitu jauh, masih membentur rapatnya pertahanan yang dibangun oleh hanya waktu 9 menit. Ada 5 tendangan penjuru tak angkat berubah dan masih nampaknya di sana ada Fauzi. Sedikit terlambat nampaknya Fauzi. Sementara ada Bangkit di sana. Kemana ke arah bola dari anak-anak? Kembali nampaknya satu umpan dari sosok Sigit juga masih mampu dihentikan. Begitu tenangnya para pemain tengah dari kesebelasan PS Garuda. Sementara satu umpan juga lebih dekat dengan penjaga gawang Jamal. Luar biasa tentunya pertahanannya masih nampak tertata begitu rapi dari kesebelasan Putra Agus. Masih menemukan kebuntuan anak-anak dari PS Garuda. Kali Bangkit coba kembali berlari, coba melebar jauh ke sektor kanan. Saya juga nampaknya masih nampak begitu deras, begitu tajam. Upaya yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan PS Garuda. Nampaknya masih di babak pertama ada satu persiapan yang coba dilakukan oleh Putra Agus Jaya yang nampaknya sedang melakukan pemanasan di sore ini. Akan bermain dari bangku cadangan. Masih kita menantikan Tata Cabi melebar pada siapakah Tata Cabi. Ada Fauji, Tata Cabi, mantap, marking dan Tuhan, nampaknya satu sebuahan dari Alan. Masih nampak begitu jauh, nampak sedikit tergesa-gesa finishing touch yang dilakukan oleh Alan. Bermain di sektor ataupun di second line, bermain sebagai striker. Sedikit agak berbeda nampaknya arah permainan yang kembali coba dikembangkan oleh kesebelasan. Dan satu tarikan jelas kali ini bagi tim PS Garuda masih dalam tekanan. Nampaknya anak-anak PS Garuda angkat. Tuhan, apakah gerakan yang terjadi dan pergantian pemain dari kesebelasan Putra Agus? Keluar Pasa nomor punggung 14 masuk Amin nomor punggung 3. Sementara
Ya, nampaknya ada pergantian di babak pertama. Seperti apakah tentunya taktikal yang bakal dimainkan oleh kesebelasan Putra Agus. Yang jelas di sore ini selamat datang untuk Bapak Haji Gilang, ketua dari Pusaka FC, yang alhamdulillah baru saja pulang dari ibadah haji. Selamat datang tentunya untuk Bapak Haji Gilang yang alhamdulillah kembali sudah berkumpul di lapangan Pusaka Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Beliau kembali tentunya sambil menantikan jalannya pertandingan di babak pertama. Yang jelas ada dua pergantian pemain dari PS ataupun Putra Agus di babak pertama dengan melepaskan diri dari tekanan kesebelasan PS Garuda. Ada si rambut berapi tentunya gondrong nomor punggung 3, sementara juga ada nomor punggung 8 pemain yang baru saja masuk di awal babak pertama. Satu tekanan berhasil kembali dijauhkan si rambut merah ataupun sang megalomen yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Agus, bermain di sektor sebelah kanan, tentunya mengantisipasi kecepatan Alan dan juga Bayu. Sementara begitu enak sekali pergerakan Yuda. Gagal nampaknya di sana Yuda, wantat Martin jauh menuju area pertahanan dari kesebelasan Putra Agus, dan masih nampaknya sedikit tercecer, masih nampaknya jauh dari arah bola yang coba kembali dimainkan oleh kesebelasan Putra Agus. Serang bermain di sektor sebelah kiri, sementara salah satu upaya kembali juga masih coba dibangun menekan pertahanan dari kesebelasan Putra Agus. Bayu kembali bergerak dari sektor sebelah kiri, enak sekali Bayu gagal kembali. Nampaknya Bayu terlalu jauh kontrol yang dilakukan Bayu, sementara Lapli pemain yang didatangkan dari PSBS Biak, sosok yang dengan postur begitu kekar, sang megalomen. Masih kita nantikan dorong jauh menuju pertahanan dari kesebelasan PS Garuda. Derek pas di sana ada Ipul pemain yang tentunya sempat besar bersama tim Persikabo Kabupaten Bogor. Tekanan kembali Yuda, Alan masih kita nantikan. Alan masih dengan kecepatannya, Alan juga masih dengan kontrol yang begitu enak. Angga di sektor belakang, 2-3 pemain yang kembali berhasil menghentikan tekanan ataupun satu umpan yang kembali menusuk menuju area jantung pertahanan Putra Agus. Angkat Yuda, wantat kembali coba dijauhkan. Nampaknya kini Angga berbalikan dari sektor sebelah kiri. Ada Bayu, Yuda, angkat wantat Martin, dan lagi nampaknya benar-benar satu tekanan yang kembali coba dibangun, kombinasi yang begitu enak terjalin dari IPS Garut 6 hingga saat ini. Tekanan demi tekanannya masih dari kata-kata on target, off target yang kembali nampaknya tercipta baru saja satu hembasan. Ada Fauji kembali ke sana Yogi, ada Tuhan, lagi-lagi apakah gerangan yang terjadi di sana? Yang jelas Mangso Mike kejebur meninggal. Oh my god, satu peluang kembali datang dari Rusuk ataupun second line. Tekanan yang kembali coba dibangun, gagal kembali untuk menempaskan ataupun merepotkan jagaan dari Jamal yang nampaknya masih dengan kondisi yang begitu baik dengan satu aksi melawan Rapli Gorong jauh menuju pertahanan. Satu kejadian di sana jelas ada Tata Cabi, wantat Tata Cabi, Fauji dan bangkit bergerak menuju nampaknya pertahanan. Satu umpan menyilang tertuju pada sebarnya Yuda, juga nampaknya masih agak sedikit tercecer Yuda. Satu upaya kembali ada Dimas, dorong jauh ke sektor belakang. Sementara di sana ada Rehan yang juga masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari jagaan ataupun marking keempat. Jelas di sana ada Epul El Capitano. Luar biasa saja pergerakan dari anak-anak basket di kapan kecepatan para pemainnya. Yuda angkat berikan kembali Jamal. Luar biasa tentunya Jamal yang kembali harus keluar tentunya dari sarangnya. Upaya kembali dari anak-anak PS Garuda yang masih menemukan kebuntuan. Dimas, wow, kontrol ala Marcelo yang dilakukan Dimas, sedikit bergeser Fauji, angkat Yuda, Tata Cabi, masih Cabi dan
Satu umpan nampaknya coba dihentikan dari sang Megaloman. Sementara nomor 8 dari Putra Agus coba menekan, cepat sekali bergerak. Nampaknya kembali. Wow, lagi-lagi begitu enak bergerakan dari sosok Ipul, berkali-kali berhasil mencuri bola dari anak-anak Putra Agus yang bergerak cepat bangkit dan juga tentu di sana Jabal Reza. Sementara di sisi sebelah kanan tekanan kembali Yogi yang jauh sekali, nampaknya turun ke belakang, angkat one touch marking. Namanya kembali yang kembali coba dibangun dari sektor kanan, enak sekali Yogi, angkat Yogi Fauji. Nampaknya kembali Fauji sedikit terlambat bermain-main dengan sikut Bunda Reza. Dimas, wow, enak sekali sentuhan marking yang kembali dibangun oleh PS Garuda melalui Fauji, Yogi, Dimas. Di sana ada Yogi bergeser pada Yuda, one touch marking dan masih dalam jangkauan tentunya penjaga gawang Aja MAL Jamal yang kembali nampaknya harus bersusah payah untuk melepaskan di tekanan anak-anak OPS Garuda yang hingga saat ini masih banyak melakukan tekanan datang dari sisi kanan maupun dari sisi sebelah. Sementara satu foul yang dilakukan Yodi ataupun Yuda di sana Goni. Tendangan bebas Angga, angkat jauh ke sektor depan juga nampaknya lebih dekat dengan Bayu. Banyak sekali permainan yang kembali tersendat dari anak-anak. Ataupun coba dibangun kesebelasan Putra Agus. Bayu angkat jauh melebar kata Cabi, bangkit ada David, masih David sendirian. David enak sekali nampaknya David. Hendy kemana ke arah bola dari Hendy, sendirian di Hendy di sana. Sementara satu umpan kembali coba jauh melebar mencari keberadaan dari pemain depan, satu ke kanan kembali coba dibangun ada Rizal. Nampaknya satu ke kanan kembali coba dibangun dan satu umpan dengan coba menekan yang lebih nomor 2 Rehan, angkat Rehan dan masih agak sedikit tersendat nampaknya upaya yang dibangun oleh Rehan. Sementara ada Ipul, enak sekali Fauji bergerak, ada satu sontekan dari bangkit, bangkit plus bangkitan, satu tekanan ada Alan, ada kembali nampaknya ada sang Megaloman yang berhasil membuang kembali rapi. Anak-anak dari Putra Agus bermain di sektor belakang, masih menantikan terjadi babak pertama permainan ataupun serangan yang kembali coba dikembangkan datang dari sisi second line, angkat jauh menuju area pertahanan. Sementara satu umpan diagonal juga berhasil dijauhkan dari area box penalti. Sementara satu umpan satu juga masih dalam penguasaan Ipul. Enak sekali Ipul, Yuda dorong pada siapakah Yuda yang jelas wantat Yogi, Yogi 1, 2, 3 pemain coba menghentikan pergerakan dari Yogi, datang kembali di sana Yuda coba melebar Yogi, Yogi masih sendirian Yogi. Sementara ada salah seorang pemain dari PS Garuda yang nampaknya masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. What happened teman? Apa kegerangan yang terjadi? Yang jelas tentunya untuk lebih jelasnya yuk klik saja tentunya di tifosi finish untuk lihat apakah gerangan yang terjadi. Pemain bernomor punggung 23 nampaknya Ipul yang masih harus mendapatkan perawatan dari tim medis kami yang alhamdulillah di sore hari ini masih didatangkan dari Puskesmas Pleret. Luar biasa penganan dari kesebelasan Putra Agus, ada drop ball. Kita nantikan tentunya di babak pertama, babak yang masih berjalan dengan tempo sedang-sedang saja. Jual beli serangan banyak dibangun oleh kesebelasan PS Garuda, namun hingga saat ini masih berjalan begitu rapi. Ada Alan dan sang Megaloman kembali menghentikan satu tekanan. Wow, ada tekanan dan ada handball terlebih dahulu. Nampaknya terjadi persis di jantung pertahanan dari kesebelasan Putra Agus Serang. Putra Agus yang harus dipaksa di sepanjang babak pertama. Bola tekanan, kecepatan dari anak-anak PS Garuda yang kembali nampaknya banyak menekan. Sementara pertahanan juga dikembangkan begitu rapi. Kembali gagal ada Bayu, kecepatan dari Yuda, masih sendirian Yuda bergeser pada Alan, masih Alan lebar pada Fauji di sana. Fauji, enak sekali satu man to man yang kembali coba dimainkan. Direct pas di sana ada
Tata Cabi Wantat Yogi masih Yogi juga namanya masih agak sedikit repot. Yogi mendapatkan hadangan dari 1, 2, 3 pemain bertahan ke sebelah sana Putra Agus di sektor sebelah kanan. Tekanan kembali coba dibangun oleh anak-anak Putra Agus. Wantat Marting masih terjadi sendiri. Senang kembali. Jelas sekali ada satu tarikan terlebih dahulu Bayu. Cukup beruntung nampaknya satu arah kanan tendangan bebas. Ada gondrong sang Megaloman. Masih kita nantikan satu tendangan bebas menuju jantung pertahanan dari kesebelasan PSK. Gagal kembali nampaknya tekanan. Sementara di sektor kanan ada Reza Kadisir masih terjadi kembali permen. Tata Cabi enak sekali Tata Cabi. Sementara satu umpan diagonal dan David. Wow, David luar biasa David. Nampaknya kembali berhasil menghentikan pergerakan dari Alan. Berlari begitu cepat tapi dengan keris pengalaman yang dimiliki pemain muda berbakat dari tim PS Putra Agus. Yang jelas lemparan ke dalam ada sang Megaloman Goni. Enak sekali Goni sedikit bergeser seniman. Goni juga mudah nampaknya dipatahkan. Fauji masih dalam permainan, masih dalam kondisi nampaknya anak-anak PS Garuda kembali coba membangun serangan menekan Dimas. Enak sekali Dimas coba melebar satu tarikan dan jelas Hendy yang nampaknya kami berhasil menghentikan kecepatan dari sosok bangkit. Ada 2 nama bangkit namanya di babak pertama. Satu bangkit tentunya dari kesebelasan PSK dan satu bangkit dari kesebelasan. Oh, ada kartu kuning yang keluar dari satu pengadil lapangan Hendy. Masih kita nantikan tentunya satu kesempatan kembali bagi kesebelasan PS Garuda untuk merepotkan tentunya jagaan ataupun satu kesempatan bagi kesebelasan PS Garuda. Yang jelas gelaran menuju fase 16 besar masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu, Maja Kuning, juga tentunya via YouTube Tifosi Finesse. Masih kita nantikan kesempatan kembali dari kesebelasan PS Garuda melalui satu servis tendangan bebas Fauji. Nampaknya kami ini sudah bersiap-siap di depan sikut bundar Fauji. Fauji masih membentur rapatnya pertahanan dari kesebelasan dan wow, cukup beruntung nampaknya ini satu bola yang tadi sempat membentur pemain bertahan kesebelasan Putra Agus. Bola yang agak sedikit melipir sementara Angga yang nampaknya masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Kembali apakah yang kembali coba berusaha mengganggu pergerakan dari anak-anak Putra Agus. Tendangan putar ke-7 di babak pertama PS Garuda. Agak dan Rafli juga nampaknya masih nampak tercecer begitu jauh. Rafli pemain dengan postur di atas 190 cm menjadikan salah satu pemain yang begitu dur mentul-mentul, menjadikan salah satu pemain yang kembali memudahkan duel bola-bola di udara. Masih kita tunggu tentunya di sektor belakang kesebelasan Putra Agus yang harus dipaksa bertahan total oleh aktivitas serangan yang kembali dikembangkan oleh kesebelasan PS Garuda. PS Garuda yang juga berkali-kali masih menemukan kebuntuan sang Megaloman. Sodorkan jauh ke sektor belakang. Di sana ada Angga sedikit bergeser, coba kembali bermain Tata Cabi. Enak sekali Tata Cabi. Satu umpan dari Tata Cabi juga berhasil, nampaknya mampu dikuasai Putra Agus. Satu umpan dari jauh melebar tertuju nomor 9 Rehan masih nampaknya jelas kali ini satu kartu kuning. Ya, ada kartu kuning yang kembali keluar dari saku pengadil lapangan Dimas, pemain bernomor punggung 22. Nampaknya kami harus mendapatkan hadiah kartu kuning. Sementara benar-benar repot tim medis kami di sore hari bergoyang ke sana kemudian luar biasa duet maut yang dimiliki tim medis kami. Yang jelas masih dengan pengobatan tradisional, cukup banyu putih, pesaka besiki semurakan perus suara
waras. Hios masih menantikan hingga berakhirnya babak pertama. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Akankah hasil final di babak pertama dengan skor kacamata menghiasi layar monitor kami? Yang jelas ada satu kesempatan melalui servis dengan bebas bangkit. Masih kita nantikan bangkit angkat dan masih dengan tekapan penjaga gawang Owen. Enak sekali Owen bergerak, sementara Angga dorong jauh menuju area pertahanan dari kesebelasan PSG Fauji. Tata Cabi enak sekali bergerak, Tata Cabi terlepas Dimas. Dua pemain dia coba mengepung banyak pergerakan dari Dimas, sementara masih dalam penguasaan bola melebar. Ada Bayukah yang kembali coba menekan, kembali coba menusuk dari second line. Ada Alan cepat sekali bergerak, Alan nampaknya ada sang megaloman dan juga jelas ada satu dorongan memaksa kembali satu upaya dan jelas masih kita nantikan. Masih kita tunggu what happen teman. FP meminta nomor Rehan. Jelas tentunya ada kartu kuning yang kembali keluar dari saku pengadil lapangan Rehan. Nampaknya ada dua kartu kuning dari kesebelasan Putra Agus, sementara ada satu kartu kuning dari PS Garuda Dimas itu. Ada 3 kartu kuning di penghujung babak pertama. Tentunya kembali tensi yang semakin meningkat. Satu umpan menyerang ada Rehan Owen. Dia nampaknya sudah cukup ready, cukup siap. Owen luar biasa tentunya, tekanan yang coba dibangun ataupun dirakit oleh kesebelasan Putra Agus. Ada upaya kembali dari Fauji melebar di sana, ada bangkit ataukah Yuda Bayu. Enak sekali Bayu sedikit bergeser satu umpan, dia kona satu umpan dari pas kembali dibangun Dimas Seto angkat Yogi Watat Martin dan ada sinyal. Terlebih dahulu tentunya ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit satu Mas Abri. Nampaknya di sana Yogi yang sudah berdiri pada posisi offside, terlepas dari sosok Yogi yang sudah berdiri pada posisi offside. Satu umpan yang sebenarnya cukup memanjakan, cukup menusuk ke arah jantung dari tim Putra Agus serang. Satu tekanan Ipul, dorong kembali jauh melebar, satu umpan kemana ke arah bola ada Fauji. Enak sekali Fauji. Dimas, wah cukup nyaman nampaknya permainan dengan umpan-umpan terumpas, umpan-umpan diagonal, umpan memanjang kembali. Satu tekanan ada Fauji. Masih dalam direct pass, enak sekali menekan Wantap Martin. Masih berhasil coba dijauhkan kembali dari area box penalti. Ada Alan, geser jauh Alan, coba dijauhkan dan bersamaan dengan itu bola berakhir sudah kick off babak pertama dengan skor sama kuat 0-0. Baik hadirin, sambil menantikan jalannya pertandingan babak kedua, yuk kembali tentunya bersama rekan saya Bung Kebo.